Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Samsu Hadi Irsyad. Saya selaku pemangku adat Dewan Racana Abu Nuwas. Kemudian saya merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah YIN Pontianak. Dan saya Bella Monica selaku pemangku adat Dewan Racana Rabiatul Adawiyah, dan saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan saya di Program Studi Perbankan Syariah. Tugas dari jabatan kami yaitu sebagai pemangku adat. Ya. Sebelum itu kita kenalan dulu nih, pemangku adat itu apa sih gitu, karena masyarakat awam tuh kadang dengar pemangku adat kayak kepala suku, kepala suku atau kayak ketua adatnya katanya gitu. Tapi di dalam Polmek Bin Gerakan Pramuka Pandega, nah pemangku adat ini termasuk di dalam struktur Dewan Kehormatan, ya Kak, Dewan Kehormatan yang bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab kepada Pramuka Pandega. Nah, tugasnya di sini mendampingi Dewan Racana, Kak. Ya, pengurus Dewan. Ya, kemudian tugasnya itu antara lain yaitu memberikan apresiasi kepada anggota Pramuka Pandega, kemudian memberikan tindakan hukum kepada anggota Pramuka Pandega yang melanggar aturan. Ya, kemudian yang ketiga yaitu melakukan rehabilitas pada anggota yang melakukan pelanggaran itu, Kak. Oke, untuk lebih rincinya apa sih tugas pemangku adat di Racana Rabiatul Adawiyah dan Abu Nuwas ini? Silakan, Kak. Oke, kalau mengenai tugas atau tanggung jawab seorang pemangku adat itu, ya kalau di Racana kita kan ada yang namanya di awal kepengurusan, setelah terpilihnya kepengurusan kita namanya upgrading, dan disitu kita sepakati nih apa yang bisa disebut sebagai program kerja lah ya di masing-masing bidangnya. Dan untuk di pemangku adat sendiri, yang pertama kita di sini mengatur atau bisa dikatakan sebagai apa ya? Ya, kita melihat atau mengatur tata kehidupan anggota Racana sehari-hari, seperti misalnya dalam kategori kedisiplinan anggota, kemudian menertibkan ke anggota yang mungkin melakukan sebuah kesalahan, kita memberikan teguran segala macam, memberikan masukan-masukan kepada Dewan Racana khususnya kepada kepengurusan. Kemudian selain itu kita juga memfasilitasi anggota Racana, khususnya karena kita di Yayasan sebagai Racana, untuk pengisian SKU Pandega gitu. Jadi kita yang memfasilitasi itu agar kakak-kakak anggota semuanya bisa mengambil SKU Pandega. Di sini memfasilitasi itu dalam artian itu ya, Kak, kita mengajak terus kita yang menghubungkan ke misalnya mau ke pembina, kayak gitu. Untuk mengisi SKU-nya. Untuk mengisi SKU. Ya. Kemudian selain itu juga ada satu lagi tugas kami selaku penanggung jawab, selaku pemangku adat di Dewan Racana itu melantik kepengurusan. Jadi melantik kepengurusan, kemudian juga mengukuhkan anggota baru yang setiap tahunnya bergulir masuk anggota baru, dan itu tugas penanggung jawab tugas pemangku adat untuk mengukuhkannya menjadi anggota aktif di Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah. Siapa duluan? Oke, saya duluan. Feedbacknya, menjadi pemangku adat itu ya sudah pasti bukan sebuah amanah yang ringan ya, pasti sudah sebuah amanah yang sangat berat. Karena kita dituntut, bukan dituntut sempurna sih. Karena begini, menjadi pemangku adat itu otomatis kita akan menjadi contoh atau menjadi sorotan, menjadi panutan seluruh anggota ya. Seluruh anggota, ya baik itu dalam kedisiplinan, dalam kepribadian maupun dalam kehidupan organisasi lah. Jadi yang saya rasakan adalah ya saya harus mendisiplinkan diri saya dulu, baru bisa
menjadi contoh buat kawan-kawan yang lain gitu. Oke, kalau dari saya pribadi, feedback dari tugas yang saya emban sekarang ya, saya dituntut harus lebih disiplin dari kakak-kakak yang lain gitu. Sama seperti yang dijelaskan Kak Samsu tadi ya, emang benar kita sebagai kayak pengawas lah ya, pengawas kehidupan mereka gitu, tata krama. Kita juga kalau misalnya anggota itu ada masalah ya kita menerima nih, mereka mau bercerita, curhat lah ya, curhat ya. Kita curhat gitu, walaupun ya tidak tidak ngasih jalan keluar yang signifikan yang gimana ya, gitu, tapi kita mau mendengarkan ya, setidaknya gitu memfasilitasi mereka untuk mendengarkan cerita gitu ya. Kalau dari saya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, pemangku adat itu mengembangkan rasa kepemimpinannya. Yang saya dapatkan sih seperti itu ya. Nah, siapa dulu nih? Kakak duluan, gantian. Oke. Perjalanan selama di Racana. Awalnya ya saya masuk 2016, angkatan ke-20 ya. 20. Itu tahun 2016 ya. Perjalanannya ya saya jadi anggota biasa, seperti anak baru biasa lah ya. Mahasiswa baru yang agak malu-malu awalnya gitu. Kemudian tahun berikutnya itu 2017 saya masih jadi anggota biasa. Nah, kemudian 2018 itu naik jadi sekretaris ya, sekretaris Dewan Racana. Waktu itu ketua dewannya itu Kak Salima dan Kak Andi ya. Ahmad Fahrudin. Oh iya, Ahmad Fahrudin Waliandi. Ya, terima kasih, itu pengalaman pertama saya di sekretaris Dewan Racana, menjadi bagian dari struktur kepengurusan Dewan Racana Abu Nuwas Rabiatul Adawiyah. Kemudian tahun 2019, alhamdulillah saya diamanahkan jadi ketua Dewan Racana Rabiatul Adawiyah. Nah, di situ banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Oh, saya cerita kembali dulu nih Kak ya, waktu saya jadi sekretaris. Nah, waktu itu tuh bertepatan dengan PWPTK ya, di Riau. Pekanbaru Riau. Ya, di Riau itu perguruan tinggi negeri keagamaan se-Indonesia. Di situ wow gitu pengalamannya, kurang lebih 10 hari. Ya. Kita bertemu dengan seluruh pramuka di perguruan tinggi yang ada di Indonesia ya. Iya Kak, banyak sekali, sampai sekarang itu masih ada ya Kak, forumnya, grupnya itu masih terjalin komunikasi. Jadi itu memudahkan juga. Nah, nyambung di kegiatan selanjutnya, yaitu ketika kami jadi ketua Dewan Racana, itu ada lagi kegiatan luar, yaitu namanya Forum Ketua Dewan Racana. Nah, itu kegiatannya di Bandung, di UIN Bandung. Itu juga pengalaman yang luar biasa. Kita bertemu orang-orang terbaik dari Racana masing-masing perguruan tinggi keagamaan ya. Itu kurang lebih 2 hari kegiatannya. Nah, di situ kita benar-benar pengalaman lah. Iya, pertama kali saya menjelajahi Jawa gitu kan. Sekalian jalan-jalan ya? Iya, jalan-jalan gitu. Dan setelah 2019, kemudian berlanjut 2020 ini diamanahkan kembali menjadi pemangku adat ya. Ya, itu sih perjalanan saya dari awal kemudian sampai ke tahun 2020 ini. Oke, kalau dari saya sendiri ya kurang lebih tidak jauh beda lah ya sama Kak Bella, karena saya dan Kak Bella juga satu angkatan waktu itu, angkatan tahun 2016 kita masuk di Racana. Kemudian mungkin bedanya saya di tahun pertama itu sudah mendapat amanah ya dari kakak-kakak, terutama itu menjadi salah satu pengurus kepala bidang di Racana Abu Nuwas. Itu tahun pertama saya masuk, langsung diamanahkan menjadi
tergabung dalam kepengurusan menjadi kepala bidang, dan itu merupakan apa ya, seperti ya kaget ya juga, karena saya basicnya bukan sebuah orang yang suka berorganisasi awalnya ya, tapi alhamdulillah dengan bimbingan kakak-kakak senior lainnya ya kita bisa mampu menjalankan amanah selama 1 tahun itu. Kemudian beranjak ke tahun kedua di tahun 2018 ya, sama saya juga diamanahkan menjadi sekretaris dewan di Racana Bunuas sama dengan KBL juga. Saat itu ketuanya ya tadi Kak Ahmad Farudin sama Kak Salima yang kemarin baru melangsungkan pernikahannya cie. Yeah. Oke. Kemudian yang nggak beda jauh sih sama KBL juga, tadi ceritanya semuanya naik ke tahun 2019 juga sama kami juga diamanahkan menjadi ketua Dewan Racana Bunuas dan mengikuti beberapa agenda nasional juga, bertemu dengan orang-orang hebat di pramuka perguruan tinggi lainnya, dan tahun 2020 ini menjadi pemangku adat di Racana Bunuas. Dan apa ya, selama kurang lebih 4 tahun nih, 4 tahun itu ya, 4 tahun kita ada di Racana ini, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat, banyak sekali perubahan dalam kehidupan pribadi kita, dalam berorganisasi, dalam pola pikir, banyak yang kita dapatkan di Racana gitu. Oke. Gini, mahasiswa baru. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat mahasiswa baru YIN Pontianak tahun 2020. Ya walaupun gimana muka-muka adik-adik mahasiswa baru nih yang masih udah bisa sih Kak, kita lihat muka di sosial media. Ya betul, cuman kalau di sosial media tuh kayak lebih enak tuh kalau kita tatap langsung gitu kan. Pokoknya ya selamat datang buat mahasiswa baru. Kita tunggu ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan di semester berikutnya kita bisa bertemu sama-sama di kampus tercipta. Oke, untuk mahasiswa baru YIN Pontianak, karena yang mungkin sebagian besar ada yang memang suka berorganisasi, misalnya dari SMA karena misalnya sering ikut ekstrakurikulernya atau segala macam. Tapi pasti ada juga mahasiswa atau kakak-kakak yang dulu waktu selama SMA-nya kayak anti berorganisasi gitu kan. Bukan anti sih, kayak belum pernah ada pengalaman untuk berorganisasi. Sangat saya sarankan karena ya kita satu frekuensi ya. Satu aliran gitu kan. Dulunya kita bukan orang yang berorganisasi, tapi setelah saya jalani ini ya saya cuma pesan buat kakak-kakak, pokoknya kalau bergabung di YIN Pontianak harus ikut organisasi. Organisasi apapun itu. Baik di YIN itu ada banyak UKM ya, nyebutnya UKM yang bisa mengembangkan minat bakat kakak-kakak semua yang selama menjadi mahasiswa di YIN. Tapi karena kami di Pramuka kan, kami mengajak nih kakak pokoknya harus bergabung bersama kami di Pramuka YIN Pontianak, karena kalau kakak-kakak mau merasakan indahnya berorganisasi, merasakan feel-nya atau perubahan dalam diri kakak, ayo gabung bersama kami di Pramuka YIN Pontianak. Itu dari saya, silakan kak. Oke, terima kasih. Dari saya sedikit saja. Kalian pasti pernah dengar, udah memasuki dunia perkuliahan, ada yang namanya pura-pura, kuliah rapat. Dan ada juga kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, kalau bisa jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah habis itu pulang ke rumah terus mantengin sosial media cuman kayak gitu. Kakak sangat rugi kalau kayak gitu. Rugi. Banyak hal yang bisa dilakukan kakak ketika berorganisasi, ketemu dengan orang yang tadinya insecure, nggak pede ngomong. Nah, itu bisa belajar di organisasi, karena kalau di kelas nggak cukup kak, apalagi sekarang lagi pandemi, kuliah online, kita cuma dengarkan iya pak. Rugi lah ya, atau semester cuma mantengin HP untuk kuliah. Kalau ikut organisasi kita tadi tuh jadi kuliah rapat, agak sibuk sih, tapi banyak juga pengalaman yang kita dapatkan gitu. Yang ini berbagi ya, yang saya rasakan di Pramuka, saya bisa jalan-jalan keluar dan kenal sama kakak Pramuka di luar Kalimantan, se-Indonesia gitu. Alhamdulillah saya baru di Indonesia ya kak. Saya harapannya sih bisa keluar negeri. Amin.
kayak gitu. Yuk kakak-kakak semuanya, kita nyebutnya kakak-kakak ya karena kita di pramuka. Jadi kakak-kakak, mari bergabung sama kami. Kita sama-sama kembangkan lagi kemampuan dari diri kakak-kakak masing-masing, dan kita kembangkan pramuka di IAIN Pontianak. Mungkin sekian dari kami selaku pemangku adat. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk kakak-kakak semua, khususnya mahasiswa baru, pantengin terus nih media sosial kita, ada di Instagram, Facebook, YouTube juga. Semua informasi mengenai pramuka IAIN Pontianak yang terbaik ini ada di situ. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.